Ya, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya. Ya, seperti pembahasan kemarin, kali ini masih tentang sepak bola Indonesia dan juga Malaysia. Setelah kita dikalahkan Argentina kemarin, Malaysia juga menjalani FIFA Matchday mereka yang melawan Papua Nugini, dan hasilnya tentu saja bertolak belakang dengan kita yang kalah dengan Argentina. Tanpa ampun, Malaysia menghajar Papua Nugini sampai 10-0. Menarik sekali permainan Malaysia dari kaki ke kaki. Sempat kesulitan sebenarnya mereka di babak pertama. Baru ya serbuan seperti Argentina menyerbu kita, mirip-mirip lah di sana sampai menit ke-48 ya, menit ke-48 itu mereka baru berhasil mencetak gol pas injury time itu melalui titik penalti. Nah setelah itu di babak kedua baru nggak ada ampun dari Malaysia gitu, sampai bersemangat sekali itu ininya komentatornya di Astro. Saya nonton di Astro waktu itu kan. Jadi apa yang dia bilang waktu itu ya, ya harimau Malaya berpesta di Terengganu, harimau lapar membaham Papua Nugini gitu. Harimau lapar ini mendapat mangsanya gitu. Memang luar biasa sekali, dihajar habis-habisan. Papua Nugininya babak belur. Ini adalah malam terindah, 20 Jun tidak terlupakan, gitu kira-kira ininya. Apa pembawa acaranya itu yang memandu pertandingannya. Ya, itulah Malaysia. Sama seperti kita, mereka juga melatih mental pemainnya menjelang Piala Asia. Tapi sekali lagi, karakter bangsa kita memang berbeda dengan mereka ya. Indonesia, kita memang dalam perjuangan kemerdekaan pun kita melawan memang yang soalnya tidak mungkin dilawan gitu kan. Belanda sekutu, ada Amerikanya, ada Inggrisnya, tapi kita melawan gitu. Itulah cara kita memang mengasah mental. Mengasah mental, kita cari lawan yang kuat. Nah, Malaysia kita lihat, mereka sebaliknya. Ya, merdeka dengan tenang, ikut apa kata Inggris gitu kan. Kemudian program yang sudah buat di Inggris tinggal lanjutkan gitu ya. Mereka berbaik-baik. Kita kan enggak sama Belanda. Udah lu pergi sana gitu. Belandanya berangkat, nasionalisasi semua ininya, semua yang mereka tinggalkan di sini, mereka minta bayar, kita bayar. Itu baru selesai konon waktu masa pemerintahan SBY. Nggak ada masalah kata Hatta. Kalau bayar uang bisa dicari gitu. Yang penting itu harga diri. Itu membedakan kita dengan tetangga ya. Jadi maka ini bisa kita lihat juga di strategi dalam membangun mentalitas pemain menjelang Piala Asia ini. Gitu. Nah kita seperti karakter kita, seperti nenek moyang kita yang berperang dulu, kita melawan yang musuh yang kuat untuk membangun mental, untuk menguatkan mental ya. Nggak tanggung-tanggung kita lawan tuh juara dunia, ya kan? Dan hasilnya ya seperti saya bahas di video sebelumnya, kita ya kalah memang, tapi pemain kita nggak ada minder gitu. Pemain kita melawan. Asnawi sampai sekarang jadi bahasan di mana-mana. Lemparan ke dalamnya Arhan jadi bahasan di mana-mana. Kita mendunia, bahkan Elkan Bagot menjadi sorotan gara-gara pertandingan lawan Argentina. Nah, kita kalah memang. Dan saya baca di beberapa komentator Malaysia, kalah aja dibanggakan katanya kan. Indonesia mau lawan juara dunia kalah, tetap aja kalah gitu. Yang mereka banggakan ya mereka menang 10-0 lawan Papua Nugini. Ya, itu memang cara mereka. Jadi kalau itu yang melatih mentalnya kira-kira begini ya. Saya bayangkan kalau ini pertandingan kita mau turun di kering MMA. Kita Indonesia ya untuk melatih mental, Habib kita undang. Habib Nurmagomedov gitu. Bertarung, kalah memang gitu. Tapi melawan. Begitu cara kita melatih mental. Dengan yang terbaik di situ. Ya, dengan yang terbaik kita lawan, kita lihat bagaimana cara kita melawan mereka, bagaimana mentalitas kita menghadapi mereka. Gitu kita cara melatih mental. Nah, Malaysia sebaliknya. Supaya mereka merasa hebat, supaya mereka merasa superior, cari anak TK gebukin. Gebukin anak TK. Ya, dipuji-puji gini. Oh, harimau lapar. Dua ini seperti itu aja tadi. Seperti komentatornya ya. Saya nggak tampilkan di sini nanti supaya jangan kena nanti copyright gitu kan. Tapi dilihat aja di channel YouTube-nya Astro itu ada lucu sekali. Seru sih, seru gitu. Tapi kita ngebayangin seperti orang yang akan turun ke gelanggang MMA gitu, tapi nyari lawan anak TK, digebukin gitu.
terus puji rame-rame, hebat kan, pukulannya mantap, oh hook kanannya, tendangan, kemudian cara kuncian, tapi lawan anak TK. Iya, tapi memang mereka begitu cara membangun mentalitasnya ya, termasuk bagaimana supaya ngerasa hebat, yaitu mereka klaim kerjaan orang, ya, misalnya seperti bahasa Melayu, mereka nggak laku tuh di negaranya bahasa Melayu, orang lebih suka pakai bahasa Inggris. Jadi untuk mengklaim bahwa bahasa Melayu itu mendunia, ya mereka undanglah bule-bule yang ikut program belajar bahasa Indonesia, yang kerja keras Indonesia itu melalui BIPA, bahasa Indonesia untuk penutur asing, ya, dikasih beasiswa untuk belajar bahasa Indonesia gitu oleh Malaysia, diambil dalam lomba pidato bahasa Melayu mereka itu, tapi logat Indonesia masih kedengaran gitu kan. Nah, klaim penting kita hebat gitu mereka, ya sama dengan main bola ini pun gitu. Ambil lawan Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dihajar habis-habisan, jadi ngerasa hebat gitu, dengan itu mentalnya kebangun. Ya, mereka memang seperti itu cara membangun mentalnya ya. Dan dari cara membangun mentalitas dalam membangun rasa percaya diri inilah ya. Dan memang mungkin karakternya mereka seperti itu ya, kenapa mereka juga pilih Papua Nugini dan Kepulauan Solomon dan menolak Brazil gitu. Karena kalau menolak Brazil itu kan seperti berhadapan dengan realita ya, bahwa kita itu lemah gitu di hadapan lawan sekelas itu gitu. Tapi kalau melawan negara ya seperti Kepulauan Solomon, Papua Nugini, itu kalau menang merasa hebat gitu kan, karena kemungkinan besar memang menang. Nah, dan kita lihat dalam keseharian pun mereka kan begitu ya. Kalau seperti kita yang ke sana gitu, dianggap miskin, dibully Indonesia, dan mereka sendiri dalam persaingan dengan sesama warga negaranya gitu, supaya bisa seimbang, bukannya orang Melayunya yang meninggikan diri gitu, atau memacu diri lebih tinggi, tapi hak-hak orang Cina di sana dibatasi, tidak sama dengan Melayu, hak orang India dibatasi gitu, supaya mereka bisa bersaing gitu. Itu mungkin yang membedakan kita dari cara pandang ini dengan Malaysia, dan itu tercermin di pemilihan lawan dalam permainan sepak bola ya. Dan ada juga yang bilang, untuk apa lawan Argentina gitu, toh nggak menambah ranking FIFA, kita pilih dong lawan-lawan yang ini. Jadi mereka benar gitu kan, jadi milih lawan yang bisa menaikkan ranking FIFA. Kalau saya ngelihatnya begini sih, untuk apa sih ranking FIFA itu? Ranking FIFA itu kan gunanya kalau kita mau ikut seleksi, ikut kualifikasi, entah itu Piala Dunia atau Piala Asia gitu. Nanti kalau ranking kita bagus, ranking FIFA bagus, kita terhindar dari lawan-lawan yang kuat nanti di kualifikasi. Nah, tapi ini kualifikasi Piala Asia kan udah lewat, gitu. Tinggal nunggu nanti Piala Asia 2027. Kualifikasi Piala Asia 2027. Di situ baru dibutuhkan ranking yang tinggi kan. Dan juga untuk Piala Dunia 2026 sudah diundi, gitu, sudah ketemu Cina Taipei kalau nggak salah gitu. Jadi buat apa lagi ranking dunia, ranking FIFA itu? Toh kalau mau ngejar ranking, justru nanti di Piala Asia, di Piala Dunia itu lebih signifikan dia rankingnya daripada sekedar FIFA Matchday seperti ini. Itu lebih tinggi dapatnya. Ya udah fokus aja di sana gitu. Untuk sekarang ini sudah benar. Kalau saya pikir kita memilih lawan yang membuat pemain kita terpacu untuk meningkatkan kualitasnya gitu, untuk memacu dirinya sampai batas terjauhnya. Dan itulah yang kita lihat kemarin di pertandingan melawan Argentina. Pemain-pemain kita benar-benar memacu dirinya, mengeluarkan kemampuan maksimalnya menghadapi lawan yang memang statusnya juara dunia, gitu. Ya, jadi begitu dulu dari saya kali ini, dan mungkin ini adalah pembahasan saya yang terakhir tentang bola Indonesia dan Malaysia. Selanjutnya silakan ikutin terus channel ini dengan tema-tema yang berbeda. Assalamualaikum dan merdeka!